Welcome back to Kamar Oman. Halo, guys. Welcome back di channel Kamar Oman. Di video kali ini, Omen akan menyelami dunia yang penuh misteri dan ketakutan dengan membahas 5 jenis pocong yang ada dalam mitologi dan cerita rakyat Indonesia. Inilah 5 sosok pocong yang ada di Indonesia, mana yang menakutkan bagi kalian. Mari kita mulai dari nomor 1. Pocong Kaliboyong. Pertama, kita punya pocong Kaliboyong. Sosok ini sangat terkenal di masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Boyong. Pocong ini dianggap sebagai manifestasi dari arwah yang tidak tenang, biasanya karena kematian yang tragis. Diceritakan bahwa pocong Kaliboyong adalah seseorang yang tenggelam di sungai saat mencari ikan atau mungkin karena kecelakaan saat bermain di tepi sungai. Penampakan pocong Kaliboyong sering digambarkan dengan wajah yang kelihatan sedih dan kain kafan yang berlumur air. Masyarakat setempat sering mendengar suara aneh, jeritan atau rintihan, yang berasal dari sekitar aliran sungai, membuat suasana semakin mencekam. Dalam beberapa cerita, mereka yang berani mendekat konon akan melihat sosoknya melompat-lompat di tepi sungai, mengingatkan mereka akan tragedi yang pernah terjadi. Cerita ini menjadi pengingat akan pentingnya menjaga keselamatan saat berada di dekat air dan menghormati arwah-arwah yang mungkin tidak tenang. Ada keyakinan bahwa jika kita tidak berhati-hati, kita bisa saja menarik perhatian pocong Kaliboyong, yang mungkin tidak akan segan-segan menghantui kita. Pocong Wedon. Selanjutnya, mari kita bahas tentang pocong Wedon. Jenis pocong ini memiliki latar belakang yang unik dan biasanya dihubungkan dengan tempat-tempat tertentu yang memiliki sejarah mistis. Pocong Wedon seringkali adalah arwah dari seseorang yang memiliki ikatan kuat dengan rumah atau kampung halamannya. Dalam banyak cerita, pocong Wedon muncul dengan cara yang misterius, biasanya terlihat di sekitar lokasi yang dianggap angker. Masyarakat percaya bahwa ia menjaga tempat tersebut dari gangguan. Meski terlihat menyeramkan, pocong Wedon terkadang dianggap sebagai sosok pelindung, meskipun kemunculannya dapat menimbulkan rasa takut bagi mereka yang tidak menghormati tempat tinggalnya. Pocong Wedon seringkali dikaitkan dengan berbagai kejadian mistis, dan kehadirannya bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres di tempat tersebut. Cerita ini mengingatkan kita untuk menjaga lingkungan dan menghormati arwah yang mungkin masih terikat pada tempat itu. Pocong Merah. Berikutnya, kita punya pocong merah. Ini adalah salah satu jenis pocong yang bisa dibilang paling menyeramkan. Warna merah pada pocong ini bukan tanpa alasan, ia biasanya diasosiasikan dengan kemarahan, dendam, atau kesedihan yang mendalam. Dalam banyak cerita, pocong merah muncul sebagai hasil dari kematian yang tidak wajar, mungkin seseorang yang dibunuh dengan kejam atau mati dalam keadaan penuh rasa sakit. Penampakan pocong merah seringkali ditandai dengan kain kafan yang berwarna merah darah, memberikan kesan menakutkan dan mengintimidasi. Banyak yang percaya bahwa pocong ini lebih agresif dibandingkan pocong lainnya, dan ia bisa mengganggu siapapun yang tidak menghormati roh-roh yang telah pergi. Pocong merah menjadi simbol penting bahwa setiap tindakan kita memiliki konsekuensi, dan kita harus berhati-hati dengan apa yang kita lakukan terhadap orang lain. Kehadirannya seringkali diiringi dengan kisah-kisah tragis yang menggambarkan kemarahan dan ketidakpuasan arwah tersebut. Pocong normal. Sekarang, mari kita bicarakan tentang pocong normal. Ini adalah versi yang lebih umum dari pocong yang sering kita dengar dalam berbagai cerita rakyat. Pocong normal biasanya digambarkan dengan kain kafan putih yang bersih, menciptakan kesan yang lebih klasik. Ia adalah sosok yang muncul sebagai arwah yang belum mendapatkan ketenangan, biasanya karena ada kesalahan dalam pelaksanaan ritual pemakaman. Kehadiran pocong normal seringkali membawa suasana yang tenang namun mencekam. Ia mengingatkan kita bahwa setiap arwah memiliki cerita dan sejarah yang harus dihormati. Meskipun terlihat biasa, keberadaan pocong ini tetap menjadi pengingat bagi kita untuk tidak melupakan orang-orang yang telah pergi dan untuk selalu menghormati mereka dengan cara yang baik. Pocong original. Terakhir, kita punya pocong original. Inilah sosok pocong yang dianggap sebagai yang paling autentik dan asli. Pocong original biasanya adalah arwah seseorang yang meninggal dunia dengan cara yang biasa, tetapi karena adanya kesalahan dalam pelaksanaan ritual pemakaman, ia terjebak dalam kain kafannya. Pocong ini melambangkan rasa penyesalan dan kesedihan, serta berfungsi sebagai peringatan bagi kita semua untuk menjalankan prosesi pemakaman dengan benar. Dalam banyak kisah, pocong original sering muncul dengan cara yang menakutkan, menandakan bahwa arwah ini sangat ingin diperhatikan. Cerita-cerita tentang pocong original seringkali menekankan pentingnya menghargai kehidupan dan menghormati orang yang telah meninggal. Jika kita mengabaikan hal ini, pocong original bisa saja kembali menghantui kita, mengingatkan kita akan kesalahan yang telah dilakukan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Itu dia penjelasan panjang tentang berbagai jenis pocong yang ada dalam cerita rakyat kita.
Masing-masing dari mereka memiliki kisah dan makna yang mendalam, dan semua ini mengingatkan kita untuk menghormati yang telah tiada dan tidak melupakan tradisi yang ada. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Kamar Omen. Sampai jumpa di video berikutnya.